Paso TV, Inspirasi Indonesia. Ya, terima kasih Langsung ya Pak. moderator. Ya, Langsung ya, monggo Bapak. ya terima kasih Bu Moderator, Bapak Deputi yang kami hormati, Bapak Ketua Umum yang kami hormati, Bapak Ketua MPK dan seluruh jajaran yang kami hormati, dan seluruh hadirin peserta webinar yang saya banggakan, yang saya hormati. Langsung saja saya sampaikan materi ini saya dedikasikan untuk para tenaga medis yang telah wafat, para tenaga medis yang masih berjibaku di garda terdepan, seluruh korban yang wafat, seluruh anak cucu, istri, suami, keluarga yang ditinggalkan, Satgas dan seluruh relawan dari semua profesi, dan ormas yang bersimpah peluh dan doa dan air mata. Meski tantangan, hambatan, fitnah menghadang, nyawa dan keluarga pun dipertaruhkan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini adalah saudara-saudara kita, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Wahai jiwa-jiwa yang berempati, wahai jiwa-jiwa yang penyayang, wahai jiwa-jiwa yang baik, wahai jiwa-jiwa yang penolong, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan bahagia dan dengan kasih sayang Tuhanmu, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambanya yang penyayang, dan masuklah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita doakan seluruh korban COVID-19. Berdoa mulai. Ya. Lanjut Bapak Ibu. COVID-19 ini adalah pandemi global. Ya, di seluruh negara sudah terjadi COVID-19. Dampaknya yang sangat luar biasa. Nyawa, kematian, ekonomi, spiritual, pengangguran, sosial, budaya, usaha, perpecahan, dan lain sebagainya. Yang sempat disinggung oleh Bapak Deputi tadi, yaitu dampak yang sangat luar biasa. Kejadian yang sangat luar biasa, dampak yang sangat luar biasa, tidak akan bisa kita lakukan, kita selesaikan kecuali dengan usaha pula yang luar biasa. Kontribusi yang luar biasa. Karena ini adalah permasalahan yang sangat luar biasa. Dampaknya sudah terjadi di mana-mana. Perpecahan. Perpecahan pendapat. Perpecahan fisik. Di beberapa tempat. Bahkan di beberapa negara. Bapak Ibu, kalau kita lihat kenyataan yang kita hadapi saat ini di berbagai belahan dunia maupun yang ada di Indonesia, dan harapan yang kita inginkan ke depan, ya, semuanya itu adalah ada kesenjangan, yaitu masalah. Masalah tadilah yang menimbulkan inovasi. Orang inovatif, orang kreatif itu senang kalau ada masalah. Dia tidak cari masalah, tapi kalau ada masalah ia senang. Kenapa? Dari masalah itu muncul kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu, inovasi adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan. Mau tidak mau kita harus berinovasi. Adanya dorongan kebutuhan, tuntutan perubahan yang terjadi di sekitar, pergeseran selera pasar, perubahan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, perubahan ekonomi, pengaruh globalisasi, kemajuan iptek. Mau tidak mau kita harus berinovasi. Kalau tidak inovasi kita akan tenggelam. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh ASN? Bapak Ibu, sebagaimana dalam Undang-Undang ASN, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa. ASN adalah pelayan publik. Maka inovasi dalam hal ini adalah inovasi dalam pelaksanaan kebijakan, inovasi dalam pelayanan publik, inovasi dalam merekatkan dan mempersatukan bangsa. Inovasi muncul dari sebuah inspirasi, bisa dari sebuah visi, bisa dari sebuah pertumbuhan atau perkembangan, bisa dari sebuah ide-ide, bisa dari sebuah proses, bisa dari pembangunan, bisa dari sebuah kreativitas, muncul inovasi. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah saling memotivasi dan saling menguatkan. Bapak Ibu, kemudian selanjutnya adalah perhatikan tetangga. Di beberapa tempat ini jadikan program, salah satunya misalnya di Jawa Tengah ada Joko Tonggo. Bukanlah orang yang beriman, sedangkan ia kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Maka Bapak Ibu perhatikan orang tua kita,
keluarga, saudara, tetangga, teman-teman, karib kerabat, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan, memberi makan lebih utama daripada membangun tempat ibadah, memberi makan lebih utama daripada membangun masjid, membangun gereja dan lain sebagainya. Karena masjid tidak butuh makan, sementara manusia butuh makan. Bahkan zakat itu yang berhak semuanya manusia. Fakir miskin, amil mu'alah, budak gorim, sabilillah, ibnu sabil. Semuanya adalah manusia. Di masa seperti ini, maka memberi makan atau membantu orang miskin, mensuplai logistik itu lebih utama daripada membangun tempat ibadah. Kemudian selanjutnya kita memberi teladan. Selanjutnya kita lakukan ada disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian sosialisasi dan edukasi. Ini yang sudah kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar ini sudah kami praktekkan Bapak Ibu. Ini mobil saya pribadi yang saya tambahi speaker, ada 25 watt, 25 2, ada 50 watt ya. Yang keras sekali. Ini saya pakai untuk edukasi on the road. Kemudian saat Ramadan kemarin ngaji on the road, kemudian ngabuburit, kemudian bagi-bagi makan. Saya meyakini bahwa perubahan mindset itu tidak kalah pentingnya, karena dari mindset itu muncul perilaku. Kita lihat proses dari suatu mindset, pelayanan yang ada, nasib suatu bangsa, nasib suatu negara, nasib suatu masyarakat, itu terkait dengan mindset. Kenapa? Dari mindset akan muncul tindakan. Tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Dan akhirnya mindsetlah menentukan pelayanan yang kita berikan. Menentukan nasib pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang, suatu masyarakat, suatu bangsa, sebelum mereka merubah apa yang dalam diri mereka menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, ini secara konvensional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu kita berbagi hand sanitizer, berbagi masker. Kemudian kita melakukan sterilisasi yang sudah kami lakukan kemarin, kurang lebih ada 500 tempat ibadah. Kemudian rumah-rumah, lingkungan, dan sebagainya. Ini adalah cara-cara konvensional yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi dengan ASN yang lain, tokoh masyarakat, RT, RW, Kades, atau lurah yang terdekat dengan kita. Karena kita tahu bahwa kita mungkin tidak semuanya punya kemampuan, baik itu secara materi maupun secara yang lain, untuk membantu dampak dari COVID-19 ini. Oleh karena itu kita perlu kolaborasi. Kemudian jadikan tempat ibadah yang sekarang agak terbatas gerakannya, aktivitasnya. Sebelumnya juga kita tidak bisa berjamaah di masjid atau mushola, maka jadikan pusat logistik bagi warga sekitar. Ini yang sudah kita praktekkan. Kemudian kita sampaikan gerakan gemar bersedekah. Karena kunci kekayaan itu adalah sedekah, dan kunci kemiskinan adalah pelit. Bapak Ibu, ini terus akan berlanjut sampai insya Allah COVID-19 ini selesai. Kemudian lakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini yang sudah kami lakukan. Ini kurang lebih 3 tahun yang lalu ada teman yang sudah melakukan di Lumajang ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita modifikasi ya dengan bentuk yang lebih kuat. Jadi tempat ini terbuat dari galvalum, kemudian dalamnya diisi kayu, kemudian diisi gantungan, ada 30 gantungan, dan insya Allah 3 kilo atau 5 kilo bahkan 10 kilo kuat setiap gantungan. Kemudian lebih banyak, ya. Kemudian bisa terlindungi dari panas dan hujan. Kemudian ini sebagai syiar, kemudian sebagai sosialisasi, dan ini akan terus kita evaluasi. Dan ini akan terus menerus, ya, sejak pertama kali muncul pandemi COVID-19 ini sampai nanti selesai dan sampai selamanya. Karena kita tahu banyak orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi dan publikasi. Banyak orang yang menyampaikan bahwa publikasi itu adalah termasuk riya, ingin dipuji orang. Tapi saya menyampaikan dalam sudut pandang yang lain, bahwa itu adalah syiar. Dan salah satu akuntabilitas ASN adalah publikasi. Kemudian, dan hal itu menyebabkan trigger effect, ya, pemicu bagi kegiatan-kegiatan di tempat yang lain.
termasuk yang saya lakukan tadi itu mungkin skalanya lokal, tapi kalau saat itu dipublikasi, maka ia akan bisa men-trigger efek di tempat-tempat yang lain. Maka ia bisa jadi di beberapa tempat sudah mulai muncul gerakan-gerakan yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah video edukasi. Ya, video kreatif, video kegiatan, lagu dan yel, video kultum, lomba, video selesai dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggempur hoax. Ya, karena hoax itu yang akan terus-menerus tanpa ada tandingan, akan menjadi kebenaran di pikiran masyarakat. Maka harus ada tandingan dari hoax tadi, yaitu dengan video-video edukasi. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu semuanya, adalah manajemen emosi. Karena setiap kita menghadapi tidak sedikit tuh hambatan, tantangan psikologis dengan teman-teman, dengan orang lain, dengan masyarakat, ya, maka kita perlu hadapi dengan sabar. Ya. Kemudian sampaikan dengan sentuhan hati, kemudian sampaikan dengan ramah, kemudian dengan ceria, kasih sayang, kelembutan, ikhlas, dermawan, tawakal, akhlak mulia, dan humor. Bapak Ibu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Dan kembalikan semuanya itu pada Tuhan, kembalikan semuanya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Tuhan tidak membebani kita apa yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi kita yakin kita pasti akan sanggup untuk memikulnya. Bapak Ibu, inti dari new normal salah satunya adalah membiasakan yang tidak biasa. Maka mulai sekarang kita mulai membiasakan apa yang tidak biasa kita lakukan. New normal ini. Ya Bapak Ibu, terakhir saya ingin membaca puisi. Wahai ASN, jangan kau merasa sudah beriman sebelum kau pastikan tidak ada satupun tetanggamu yang kelaparan. Wahai ASN, jangan kau merasa sudah beragama sebelum kau mengajak orang lain untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Tahukah engkau, orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Wahai ASN, ketahuilah, seandainya orang-orang mati itu dihidupkan kembali, niscaya mereka akan rajin sedekah, karena mereka mengetahui jasadnya sedekah. Wahai ASN, ketahuilah, sedekah itu menolak bala, membuka pintu rizki, menghapus dosa, menyebabkan kasih sayang Allah, membuat hati bahagia, hidup jadi berkah, membuat kasih sayang di antara manusia, dan menjauhkan diri dari azab neraka. Wahai aparatur sipil negara, negara sedang memanggilmu. Negara sedang memanggilmu. Jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Tapi tanyakanlah pada dirimu apa yang kau berikan kepada negaramu. Terima kasih. Moderator, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, dipersilakan Pak Hasto untuk pertanyaan yang kedua tadi. Ya, terima kasih Ibu Ani. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, saya tadi menyampaikan dengan semangat yang berapi-api, tapi sebetulnya orangnya ini lembut, orangnya ramah, insya Allah ya, orangnya lembut. Ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sesungguhnya regulasi itu sudah memberikan keleluasaan yang sangat besar sekali untuk kita berinovasi. Sebagaimana contoh tadi, LAN sudah melaksanakan lomba-lomba inovasi. Kemendagri melakukan lomba-lomba inovasi pelayanan publik. Kemudian Menpan RB juga sudah melakukan lomba-lomba inovasi, bahkan tidak hanya di instansi pemerintah, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Jadi secara regulasi, insya Allah, ya, sekarang ini regulasi semakin memberikan keleluasaan yang besar sekali untuk adanya inovasi. Hanya saja di lapangan itu sepertinya bukan bertentangan dengan regulasi, tetapi tidak selaras dengan stakeholder yang terjadi di beberapa tempat. Ya. Jadi tidak selaras atau bertentangan dengan stakeholder. Oleh karena itu kita perlu petakan stakeholder itu. Ya. Mana stakeholder yang mendukung, mana stakeholder yang tidak mendukung, ya. Mana kekuatan kita, kelemahan kita, ya. Kemudian kita lakukan komunikasi dengan stakeholder tersebut, ya. Khususnya yang kita konsentrasi kepada stakeholder yang tidak mendukung, atau stakeholder yang apatis, kita melakukan komunikasi. Kemudian kita bangun tim untuk melakukan mewujudkan inovasi yang kita rencanakan. Ya, ini itu jawaban saya. Jadi sesungguhnya regulasi sudah memberikan keleluasaan yang besar untuk adanya inovasi. Yang kedua,
biasanya di lapangan terjadi ketidakselarasan dengan stakeholder, sehingga kita perlu membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder dan membangun tim, kemudian kita petakan kekuatan. Itu aja, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Terima kasih. Paso TV, Inspirasi Indonesia.